rileks saja, maksudnya nggak terlalu serius. Percakapannya juga percakapan yang apa adanya. Ini apa? Dek. Hah? Ini apa, Kak? Kok? Tapi masih ada di Zoom sih. Tuliskan kok. Maaf, ada gangguan. Jadi kita menyatakan apa yang kita rasakan dan pengalaman kita secara bebas, tidak ada ini. Jadi saya mohon partisipasi Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan apa yang dirasakan berkaitan dengan tema-tema hari ini, tema 1 dan 2. Baik Bapak Ibu, mari kita awali. Sepenuhnya waktu saya serahkan Pak Hendrik dan Bu Siska untuk memandu kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mari kita mulai kegiatan sinode kita pada malam hari ini. Kita akan awali dengan lagu pembukaan. Kepada Ibu Winda dipersilahkan. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita akan awali pertemuan sinode pertama ini dengan menyanyikan lagu Bapak Engkau Sungguh Baik. Lagu yang sudah sangat familiar sehingga kita bisa menyanyi bareng-bareng sekalipun kita tetap di mute. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku, besar setia-Mu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu. Besar setia-Mu, katakan sekali lagi, besar setia-Mu. Besar setia-Mu panjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Siska, silakan. Marilah kita berdoa bersama-sama, doa pembukaan. Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah, penuhilah dengan rahmat-Mu jiwa kami ciptaan-Mu. Kau digelari penghibur, karunia Allah yang luhur, Kau hidup, api dan kasih, dan pengurapan ilahi. Dikau sabda karunia dan tangan kanan ilahi. Engkau ya yang Bapa janjikan, Kau pergandakan bahasa. Sinari hati umat-Mu dan curahkanlah cinta-Mu. Semoga dikau kuatkan yang rapuh dalam tubuhnya. Halolah musuh umat-Mu, berilah kami damai, agar dengan tuntunan-Mu kami hindarkan yang jahat. Buatlah kami mengenal serta mengikuti terus Bapa dan Putra yang tunggal, dan Engkau Roh keduanya. Pujilah Allah Bapa dan Putra yang sudah, serta Roh Kudus penghibur kini dan sepanjang masa. Amin. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan memberkati. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerang Kudus. Berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta karunia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita meresapkan, mendengarkan bacaan dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Pak Dodi dan Bu Eti dipersilahkan. Pak Adam silakan. Pak Adam di-unmute. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya
dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Pujilah Kristus. Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kita malam ini langsung saja pada bagian bincang-bincang santai. Kita malam ini akan mengambil 2 tema. Tema yang pertama di sini ada 3 poin yang akan kita diskusikan. Kemudian nanti Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengungkapkan apa saja ya sesuai dengan poin-poin yang ada di sini. Bapak Ibu nanti akan diberikan waktu sekitar 3 menit. Kemudian nanti bergantian satu dengan yang lain. Kita mulai saja Bapak Ibu untuk tema 1 di poin yang pertama. Di sini kita akan melihat tentang kepemimpinan seorang imam di paroki kita ya. Pertanyaan pemandunya adalah, apakah terjalin kerjasama saling mendengarkan dan menghargai pendapat atau setara antara imam dengan umat? Atau sebaliknya, masih sangat pastor sentris atau klerikal, atau imam dianggap lebih tinggi? Nah, di sini silakan Bapak Ibu mengungkapkan apa yang dirasakan, apa yang dialami selama ini, selama menjadi umat di Arnoldus. Apakah romo-romo kita itu masih berasa banget bahwa beliau-beliau itu masih seperti orang yang perlu dihormati banget gitu loh. Oke, kami persilahkan untuk poin yang pertama ini. Saya mulai dengan Bu Rumi dulu. Silakan Bu Rumi. Bu Rumi Mas Indi. Yo, silakan. Mungkin yang sudah siap dulu Pak Hendrik. Oh, Bu Rumi kaget ya. Mungkin saya dulu Pak Hendrik. Oh, monggo Pak Anton. Tadi dimunculin lagi Pak. Boleh. Baik, dari saya untuk yang poin tema pertama poin 1, dulu waktu saya masih umat biasa itu memang jarak antara saya dan gembala atau pastor itu kelihatan begitu sangat jauh ya. Dulu waktu masih sebagai umat biasa. Jadi melihat romo, melihat itu tuh seperti sesuatu yang jauh dari jangkauan saya. Tapi begitu saya lebih aktif masuk dalam suatu gereja, dalam kepengurusan atau dalam banyak hal, terutama dari banyak hal rapat-rapat yang sering saya ikuti sama para romo, itu memang sebenarnya jarak antara kita dengan romo itu sangat dekat dan diskusi berjalan seperti biasa, maksudnya tidak ada jarak yang terlalu seperti gimana gitu, seperti kalau kita sebagai umat biasa. Jadi perbedaan pendapat terus segala macam itu suatu hal yang lumrah dan biasa-biasa saja, walaupun pada akhirnya pada umumnya dari setiap apa yang saya ikuti, entah itu rapat pertemuan terutama dengan romo, itu
segala sesuatu akhirnya romosentris. Jadi romonya bilang tidak, ya kita akhirnya semua ikut tidak. Walaupun mungkin kita punya pendapat yang lain gitu. Kalau romonya bilang iya, ya kita iya. Atau mungkin setelah melalui diskusi panjang lebar gitu, ujung-ujungnya kita terakhir bertanya sama Romo, gimana Romo? Akhirnya semua diskusi panjang itu ya ujung-ujungnya di Romo juga sih, masih di Romo juga gitu. Jadi masih kalau minta dihormati sekali itu tidak, tapi romosentris masih, menurut saya begitu Pak Hendrik. Oke, terima kasih ya. Jadi kesimpulannya masih romosentris masih ada ya? Masih. Oke. Terima kasih. Pak Anton sambil nulis kan? Ya. Ya, ini kan kalau Pak Anton yang sudah begitu dekat sebagai pengurus ya. Untuk yang sebagai umat mungkin monggo. Sopo dulu yang mau berpendapat. Langsung buka mic aja. Saya menambahkan Pak Hendrik. Yes, monggo. Pak Anton bisa direkam atau dicatat ya. Seperti halnya yang disampaikan oleh Pak Anton, dalam satu sisi karena ini memang pasti semua punya pengalaman kontekstual yang berbeda ya. Masing-masing umat, terutama tadi Pak Anton sebagai pengurus atau sebagai umat, apalagi umat yang mohon maaf kurang aktif dalam kegiatan menggereja atau di lingkungan, pasti dia punya pengalaman yang berbeda-beda. Nah, kalau yang saya alami memang mungkin kalau dalam hal-hal tertentu ya sudah ada kerjasama atau artinya yang tidak partisipatif. Contohnya misalkan dalam masa pandemi ini kan justru banyak pelayanan yang misalkan biasanya mesti Romo tolong diselesaikan oleh awam, misalkan dalam hal ini kapasitas saya kemarin sebagai prodiakon, terutama dalam kasus-kasus kematian, ya kan. Kalau kita minta input kan selalu pasti selesaikan dengan prodiakon di wilayah yang ada itu. Nah, sebetulnya satu sisi mungkin itu melibatkan kaum awam, ya kan. Tapi satu sisi kan mungkin pelayanan secara pastoral yang diarahkan oleh umat tidak sesuai yang diarahkan. Terus yang kedua, memang saya juga mengalami pengalaman yang seperti Pak Anton sampaikan tadi, ya kan. Saya pernah ya tahun lalu ya, mungkin Pak Hendrik juga pernah dengar, itu kan ada umat dari wilayah lain yang minta karena ada kasuistis lah ya, untuk segera persiapan pernikahan dan sebagainya. Sudah kami bawa ke Bu Theodor dan sebenarnya tim MRT itu siap untuk memberikan pelajaran. Saya 2 kali bolak-balik ke paroki, bahkan sampai menunggunya pun lama. Itu tapi jawaban terakhir itu bukan kata-kata ya, keputusannya itu hasil, bukan hasil ya. Pokoknya kami para pastor di Arnoldus belum melaksanakan untuk persiapan itu. Padahal sekali lagi dari seolah satu ya pokoknya ini loh keputusan kami berempat Pak. Berempat Romo, 4 Romo tentu mengatakan bahwa di Arnoldus belum boleh melakukan MRT itu loh. Nah, padahal di paroki-paroki yang lain sudah ada. Terus yang pengalaman saya juga untuk ketemu, dan ini juga saya mendengar dari beberapa teman, sekarang birokrasi untuk ketemu Romo tuh agak ini ya. Kadang saya tuh waktu itu aja nunggu di ruang di pastoran itu ya. Saya baru mungkin masuk itu sangat terbatas baru beberapa kali itu nunggu di situ, sudah kami WA, ya ditunggu. Kami sudah di ruang di pastoran Bu Romo. Oh ya, terus sebetulnya kasusnya apa toh? Begitu saya ceritakan kasusnya ini, jawabannya apa? Besok pagi lagi aja datang lagi, ajak yang bersangkutan. Aduh, baru nunggu 1 jam lebih itu, 1 jam lebih, 1 jam setengah itu loh, ada loh kami ber-6 atau ber-4 loh. Hanya memang saat itu yang punya kasus yang punya masalah yang bersangkutan lah, tidak ikut. Terus terakhir jawabannya begitu saya ceritakan, sebetulnya masalahnya gini Romo. Jawabannya besok pagi lagi aja datang jam 9, ajak yang bersangkutan. Begitu datang dengan yang bersangkutan, yaitu tadi jawabannya dari sudah menjadi kesepakatan para Romo, kita belum bisa mengadakan MRT. Jadi ya semuanya memang akhirnya kembali ya
sepenuhnya unsur perasaan pastor sentris itu masih ada. Akhirnya kembali semuanya kepada Romo. Itu sih yang saya rasakan. Tapi ya memang ke arah saling mendengarkan. Mungkin Romo sekarang udah banyak dialog dengan umat juga, memang seperti yang disampaikan Pak Anton yang sering rapat dengan Romo, itu sudah ada. Hanya perasaan ya, unsur-unsur pastor sentris itu memang tetap masih ada. Nikmat saya itu sih dari saya. Terima kasih, monggo. Oke, terima kasih Pak Tarto yang menambahkan, yang masih mempunyai pendapat yang hampir mirip dengan Pak Anton ya. Ada. Iya, memang ada. Yuk, monggo yang lain. Coba dari aku ya. Bentar. Sekarang dari saya coba. Pengalaman saya sih sama Romo kita itu, di samping Romo sentris, Romo kita itu agak kaku ya. Itu mungkin pribadi saya yang punya pendapat gitu. Mungkin orang lain bilang Romo itu mungkin familiar atau bagaimana. Tapi bagi saya Romo kita itu kaku dan susah diajak maksudnya dikasih masukan yang kalau dia nggak seide ya nggak mau gitu. Contoh aja yang tadi disampaikan Pak Tarto tentang MRT itu, iya saya juga ngakui bahwa di paroki lain sudah mengadakan, tapi kita mau mengadakan saja nggak bisa, dan umat kita ikut di tempat lain aja bisa menerima gitu loh. Terus dibandingkan dengan saya kebetulan juga kadang masuk ke paroki lain untuk pelayanan. Mereka itu kok dinamisnya itu kok banyak gitu loh. Mereka itu bisa demi kemajuan gereja itu mereka bisa mendengarkan umat dengan rendah hati gitu, mau melaksanakan. Tapi kalau Romo kita itu kayaknya kaku banget gitu. Sudah susah untuk gimana ya, ada misalnya kayak pernah terjadi pengurus dewan, dia meninggal. Memang sih yang pas meninggalnya bukan pas jadi dewan, tapi mantan lah. Dan dia kancahnya di gereja itu bukan main-main, banyak sekali. Pas meninggal, minta misa, nggak bisa karena pandemi. Oke, kita mengerti. Tapi masa online juga nggak bisa? Dibilang ya sudah online Romo, tapi nggak bisa juga. Terus ada teman yang curhat ke saya juga, seorang ketua lingkungan. Ada warganya yang sakit di rumah sakit, mau minta perminyakan, nggak bisa juga. Akhirnya minta pastor dari paroki lain, dari Barto. Itu kan kadang-kadang kita umat mikirin Romo loh, gitu loh. Sementara umat itu tanggung jawabnya di samping sama keluarga, cari makan, cari semuanya untuk juga gereja, untuk juga keluarga. Romo kan untuk umat, maksudnya nggak usahlah mikirin besok makan apa, besok harus pakai baju apa, nggak usah kayak gitu. Ya dia pure untuk umat, ya minimal dia juga harus lebih care lah sama umat. Saya tahu Romo sedikit, umatnya banyak, benar. Tapi Romo kita itu kadang-kadang pilih-pilih, dan saya tahu persis. Karena apa? Banyak teman-teman yang kalau mepet gitu, ya dalam tanda kutip lah, itu Romo itu dengan antusiasnya, dengan baiknya menyambut. Bahkan satu kejadian ada pelayanan, kalau memang Romo itu dari paroki itu sudah ada petugasnya, kenapa dia mesti harus minta dijemput sama seseorang yang memang dekat gitu loh? Padahal sudah ada sopirnya juga. Ya saya nggak negatif thinking, tapi itu benar-benar saya alami dan saya melihat dan saya mendengar gitu loh. Romo kita masih agak kaku dan Romo sentris iya, sehingga tidak bisa dinamikanya tidak jalan dengan bagus gitu. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Bu Indah. Terima kasih istriku gitu loh, Pak. Terima kasih istriku. Untuk yang poin ini cukup ya. Cukup. Kita lanjut ke poin berikutnya. Di tema 1 poin kedua,
apakah dalam kebijakan-kebijakan dan aktivitas pastoral kita juga memberi perhatian ya, kita loh, artinya kita mungkin pengurus, kita juga umat ya. Apakah kita juga memberi perhatian dan mendengarkan suara orang-orang yang mungkin tidak kita perhitungkan selama ini. Misalnya orang miskin, orang muda, umat berkebutuhan khusus, umat difabel, kaum perempuan, single mom, dan lain-lain ya. Ini yang menyangkut masalah kebijakan dan aktivitas pastoral ya. Apakah memperhatikan orang-orang yang butuh perhatian, orang miskin, orang muda, berkebutuhan khusus, difabel, dan perempuan ataupun single mom. Ya, itu poin kedua dari tema 1. Monggo silahkan. Siapa mulai duluan? Bapak Adam. Tetap ditampilkan kali Pak Tri, Pak Indri. Oh, tekan lagi. Kalau selama ini ya kita lihat ya, apakah memang kayak apa ya namanya, SSP ya kalau untuk orang miskin itu ya. PSE. Oh, PSE. SSP, PSE apa tuh? Iya. Sosial ekonomi itu. Sosial ekonomi ya. Apakah itu juga masuk ke, kayaknya kalau ke lingkungan kita sih masuk ya. Dulu Ke semua paroki masuk itu, Pak. Oh, itu masuk ya. Masuk. Tapi untuk orang muda ya, apakah ada sentuhan khusus untuk orang muda ya? Kalau ada. yang di sini ada anak mudanya nggak? Ada, udah setengah umur semua ini. Saya masih muda. Kita Helen, Yuk, silakan. Helen, kita. Saya masih muda. Mudah-mudahan cepat insaf. Mudah-mudahan itu mudah-mudahan. Pak Hendrik. Ya, silakan. Yang jawab ini. Ya, mau kalau saya pikir, kalau saya kok memahaminya kalau kebijakan pastoral tadi maksudnya kebijakan pastoral dari gereja ya. Saya pikir dalam hal ini beberapa hal sudah dilaksanakan ya, sentuhan kepada tadi ekonomi yang lemah itu PSC tadi ada, terus di paroki itu kan sekarang juga sudah ada pelayanan khusus bagi lansia, kemudian ada juga artinya bukan yang misa khusus kemarin ada, walaupun kemarin masih disurvei juga untuk kelanjutannya, ada jalur khusus bagi mereka yang harus pakai sepatu roda, kursi roda. Kemudian sudah ada petugas jemput, bahkan mendorong sampai ke itunya. Kemudian ekonomi lemah kan dulu juga ada subsidi dana UMKM itu ya untuk para usaha. Saya pikir untuk hal ini sudah ada ke arah sana. Kalau secara maksimal ya mungkin memang belum secara 100% bisa menyentuh seluruh lapisan umat, tapi ke arah sana saya pikir sudah ada untuk itu. Kesehatan juga ada, lain ada itu. Saya pikir sih kalau dari saya sih itu, tapi monggo yang lain melengkapi atau menambahkan. Ya, monggo, terima kasih. Yang melengkapi monggo, Bu Siska atau Pak Tri. Terima kasih, Pak. Kalau menanggapi masalah yang poin 2 tentang kebijakan pastoral, apakah sudah menyentuh untuk kaum miskin atau mungkin orang-orang yang berkebutuhan khusus dan lain sebagainya. Saya rasa untuk kebijakan pastoral ini justru kalau saya melihat justru memang malah berpihak pada mereka. Ya, artinya sudah banyak berpihak kepada orang-orang yang misalnya berkebutuhan khusus atau kaum perempuan atau para pengusaha atau kaum miskin dan sebagainya, Pak. Jadi intinya ya sudah ada ya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Silakan monggo dikuatkan lagi sama yang lain. Bu Siska dulu deh Pak Adam ya. Bu Siska dulu. Oke.
Ya, silakan Bu Siska. Untuk poin kedua mengenai kebijakan pastoral, saya menangkapnya begini, mengenai pelayanan atau kebijaksanaan pastoral itu memang sudah terlaksana. Tetapi yang ingin saya ungkapkan ini adalah dalam lingkup saya menggolongkan kaum muda, yaitu anak-anak sendiri. Contohnya konkret adalah pada saat penerimaan komuni pertama, saya golongkan kaum muda yaitu ya, walaupun anak-anak sekolah, baik di sekolah maupun lingkungan. Saat komuni pertama itu, biasanya itu ada sebelum komuni pertama, penerimaan komuni pertama, itu ada penerimaan sakramen tobat. Tetapi karena pandemi, maka sakramen tobat itu tidak diberikan kepada anak-anak. Kemudian kami dan tim dari paroki itu memohon kepada Romo untuk memberikan absolusi umum, pengampunan secara umum gitu aja. Pokoknya anak-anak udah kumpul, kemudian ibadat tobat bersama di gereja, kemudian Romo memberikan pengampunan secara umum. Tetapi ternyata Romo tidak mau juga. Ini yang membuat mungkin saya sebagai umat secara pribadi, kemudian sebagai guru agama di sekolah juga merasa kurang pas. Sementara dalam masa pandemi ini di gereja atau di paroki lainnya sudah. Jadi hanya Arnoldus saja yang tidak menerima sakramen tobat untuk anak-anak atau kaum muda, anak-anak di sini yang tidak menerima sakramen tobat, belum menerima komuni pertama. Mungkin itu pengalaman yang saya tangkap, Pak Hendrik. Ya, artinya memang untuk kaum muda memang belum maksimal gitu ya, Bu Siska ya. Ya, Pak Adam silakan. Kalau dari saya, semua itu secara khusus bagaimana dari bidang PSE itu bergerak untuk membantu mereka yang membutuhkan sampai kepada lansia, itu memang pergerakannya ada dan memang sangat serius. Kalau bagi saya itu, kalau bilang kekurangan memang namanya juga itu pelayanan ada keterbatasan, entah itu dari pengadaan biaya atau apapun juga ya. Tetapi karena kebijakan-kebijakan dari PSE itu sangat baik kalau saya lihat. Cuma ada satu kekecewaan saya pernah temukan, di mana kalau saya tidak salah, saya masih ingat dulu, Yasinta masih sampai di Stefanus ya. Setu Stefanus ya. Ya. Oh, gabungan. Karena waktu itu masih Yasinta berapa saya lupa itu. Dan kalau saya nggak salah itu waktu kita rapat ya, pada saat kita rapat dengan seorang Romo, nama Romo itu mungkin, tapi kalau teman-teman pada saat itu hadir pada saat kita rapat wilayah dengan Romo pada saat itu, saya lupa kegiatan apa itu, dan waktu salah dan dia mempertanyakan kepada Romo untuk pelayanan lansia di wilayah Stefanus. Nah, kata Romo tersebut, boleh kalau saya mau dijadwalin khusus lansia, karena pada saat itu Pak Sanis mengatakan begini, ada kurang lebih 15 lansia di sana Romo yang tidak bisa ke gereja. Apakah bisa untuk diberikan komuni untuk misa lansia di sana? Nah, maupun menjawab, boleh saya ke sana, asal siapin stipendium 750.000. Wah, saya kok seorang Romo langsung nge-price begitu untuk stipendiumnya. Mungkin kalau teman-teman ada ikut pada saat itu kan termasuk jadi satu bahan omongan. Nah, entah itu bercanda apa enggak, andai kata bercanda kan saya melihat mungkin
beliau akan meralat akan itu cuma bercanda. Tapi ini keseriusan itu memang ada. Makanya saya dengan teman-teman yang lain itu waktu saya masih di desa ya, saling ngomong. Wah, sampai saya tanya Pak Stanislaus, emangnya nggak ada romo lain? Iya, makanya saya bingung juga Pak Adam, kok bilang 750.000 itu. Gitu loh. Jadi saya mikir masih ada juga romo-romo yang model begitu ya. Ya kira-kira itu yang perlu untuk kita juga bagaimana caranya memberikan masukan. Dan yang kedua, dari PSE lebih kita berikan masukan, lebih mendetil lagi. Jangan hanya kita memberikan sesuatu bantuan secara materi, tetapi memberikan ibaratnya kail gitu loh. Apa yang dia butuhkan, ya mungkin dia masih bisa bergerak, masih bisa punya kemampuan, ya kita coba bukakan cara mindsetnya begini agar supaya bisa berkembang. Umpamanya dia yang miskin atau seorang janda tapi masih bisa kuat, masih bisa kemampuan bikin kue atau apa agar supaya dia bisa punya kesibukan dan dia itu mampu menghidupin dia punya keuangan, ekonomi, keluarga setiap hari gitu. Itu aja dari saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Dodi. Ya, itu kan dari sisi ekonomi Pak Adam ya. Tadi sudah disoroti yang sosial ekonominya ada yang kebijakannya sudah bagus, tapi di sini Pak Adam mengungkapkan bahwa kebijakannya masih perlu diperbaiki lagi. Kemudian dari Bu Siska tentang anak muda yang masih belum berpihak pada anak muda ya. Pak Eko mungkin, monggo Pak Eko. Masih belum kepikiran, Bu Rumi, Mama Stella. Yo, silakan. Pertanyaannya mau apa, Pak? Oh, hilang ya pertanyaan. Pak dan kawan-kawan ya. Ini yang poin kedua, apakah kebijakan pastoral ini sudah berpihak pada orang miskin, orang muda, orang berkebutuhan khusus, umat difabel, atau kaum perempuan, atau mungkin Bu Rumi sebagai kaum perempuan perlu perhatian dari Romo gitu loh. Itu Bu Rumi. Monggo. Ya, silakan. Baik, kalau saya itu bukan orang gereja ya. Saya hanya umat biasa, paling saya yang agak ikut kegiatan di paroki WK ya, udah 2 periode. Kemudian kalau yang di WK itu ya seperti melalui WK gereja sudah memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, misalnya seperti membagi nasi untuk pemulung di Pata Gebang, waktu itu saya ikut untuk buka bersama. Kemudian juga gereja menyediakan kursi roda misalnya untuk para manula ya, dan juga di situ sudah disediakan jalur untuk tunanetra ya, untuk keluar masuk gereja. Kemudian yang poin pertama tadi, saya memang tidak dekat dengan para pastor ya, cuman saya mendengarkan dari berbagai ada teman, ada sekolah, teman lingkungan, itu memang romonya kurang seperti suster saya sendiri itu pernah cerita bahwa romo itu diminta untuk memimpin misa pagi, misa harian, itu tidak mau ke susteran. Tetapi kalau diundang makan-makan ke rumah Bu Minar, yang rumahnya di depan sekolah, itu beliau datang. Padahal kalau jangan ketawa Pak Anton, dirimu nggak diundang kan? Tetapi maksud suster itu kalau memang takut sama corona, ya udah habis misa langsung pulang, nggak usah ada makan pagi bersama suster gitu. Tapi ya menurut suster itu romonya belum mau. Tapi kurang tahu kalau sekarang ya. Waktu itu masih corona yang kloter pertama. Itu Pak Hendrik Maturnuwun. Ya. Pak Anton tulis. Umat kecewa. Nanti diundang, Bang.
Pak Hendrik, Mbok laporkan yang Romo, Pak. Ya, monggo Pak. Yuk, Ini kan silakan. pertanyaan-pertanyaannya menyangkut, kalau nggak salah tadi itu kan kebijakan saat ini. Jadi mungkin refleksi kita perlu kita batasi ya, jangan melalang buana jauh ke belakang dulu, jangan tertentu dulu, supaya karena ini kan refleksinya untuk saat ini dan mau untuk ke depan. Ya mungkin 2-3 tahun yang lalu bolehlah. Ya. Karena kalau kita terlalu jauh ya mungkin padahal yang kita dalam tanda petik kita kalau mau dibilang mengkritisi mungkin Romonya sudah ada di sini, ada juga kan. Iya. Jadi mungkin Oke, gitu Bapak Ibu ya. Jadi setidaknya adalah Romo dan kebijakan yang saat ini sedang berjalan gitu aja ya. Mungkin jangan 5 tahun yang lalu, jangan. Ya. Oke. Romonya masih di sini. Ya, Romonya mumpung masih di sini ya. Pak Eko belum bicara nih. Ayo Pak Eko. Apa yang dirasain dengan kebijakan paroki sebagai umat? Monggo. Saya dengerin aja dulu, Pak. Umat banget, Pak. Masih menyimak ya. Santai aja Pak Anton. Pak Anton. Eko. Habis namanya Anton gitu. Tadinya namanya Oke, baik. Ya, kalau saya pribadi sih mengamati untuk kebijakan untuk orang muda ini masih kurang berpihak ke sana ya. Jadi kalau misalnya di rapat-rapat yang level dewan atau level kepengurusan yang ada orang mudanya, di situ lebih cenderung orang muda itu kurang diberi tempat. Artinya kalau mengambil kesimpulan, ya itu akan dimonopoli oleh orang-orang atau pengurus-pengurus yang bukan orang muda. Nah, hal seperti ini yang saya melihat sebagai keberpihakan ya kepada orang muda itu masih kurang, sehingga ke belakangnya itu membuat orang muda ini merasa bahwa ngapain gua ngikut-ngikut gitu loh. Udah semua kebijakan dilaksanakan oleh orang yang lebih dewasa, orang yang merasa udah sepuh, udah banyak pengalaman dan sebagainya, sehingga kreasinya anak muda itu ya kadang dipandang sebagai sesuatu yang nggak sesuai koridor gitu loh, tata aturan di paroki gitu. Nah, seharusnya kan anak muda itu kan ya dipandang sebagai generasi penerusnya gereja gitu. Kalau saya melihat juga aktivitasnya juga masih kurang lah ya untuk bagaimana anak muda tampil di berbagai event, baik itu di yang sifatnya parokial atau wilayah, atau ya event-event yang memang banyak dikelola oleh anak muda itu memang masih kurang ya. Biasanya sih anak muda memang hanya di lingkupnya anak muda sendiri. Ya itu pun masih sangat terbatas ya. Oke, jadi intinya bagi saya sih kebijakan pastoral yang memihak kepada orang muda itu masih kurang gitu loh. Kalau untuk yang difabel, single mom, memang saya belum punya pengalaman atau pengamatan ke arah ke sana gitu loh. Karena kalau yang setidaknya di lingkungan kita ini kan siapa ya? Memang ada yang single mom gitu ya. Ada. Bu Markus ya. Ngomongnya bahasa sama. Tapi kebijakan Bu Hesti ya sekarang ada ya. Jasinta 3 ya. Memang belum ada satu sentuhan khusus untuk mereka yang single mom gitu. Belum, ya mungkin nanti entah dari PSE-nya atau kebijakan di sisi yang lain kita belum tahu ya. Sejauh ini sih memang belum terlihat ya. Oke, begitu Bapak Ibu. Untuk poin kedua ini, silakan monggo, Bu Siska. Menambah ini buat saya sangat penting banget mengenai perhatian kepada kaum muda, terutama yang
ada panggilan untuk menjadi pastor, ya. Ini kan sangat penting sebetulnya, ya. Saya ingin mengungkapkan bahwa paroki kita ini sangat-sangat kurang saat ini. Saat ini sangat kurang perhatiannya untuk kaum muda yang menanggapi bantuan untuk yang saat ini masuk seminari. Contoh konkretnya, ada beberapa murid saya itu yang sekarang di seminari. Tetapi ketika mereka libur, maunya dia datang, dia dilayani, kemudian minta diberi tugas untuk pastoral, mungkin ke lingkungan atau di tugas-tugas oleh pastor. Tetapi justru pastor tidak menanggapinya. Ini kan menurut saya sangat salah, karena tidak dipupuk anak muda yang justru dari paroki kita sendiri yang ingin menanggapi panggilan Tuhan untuk menjadi pastor itu. Dan ini konkret, walaupun tidak di lingkungan kita, tetapi di paroki Arnoldus. Ini murid-murid saya. Jadi mungkin ini bisa menambah untuk poin ini, bahwa tanggapan untuk kaum muda itu memang sangat kurang, terutama yang menanggapi panggilan Tuhan untuk menjadi pastor. Itu saja, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Bu Siska. Selamat datang untuk Pak Tenis. Selamat bergabung. Kita sedang diskusi untuk membahas mengenai kebijakan pastoral, ya. Oke, Pak Anton sudah dapat poinnya, ya? Sudah. Oke, kita lanjut untuk yang tema 1 poin ketiga, ya. Nah, di sini panduannya adalah apakah komunitas atau paroki kita saat ini rukun, gembira, saling meneguhkan, ya, atau sebaliknya ada konflik yang memisahkan satu dengan yang lain, dan kalaupun ada, apa penyebabnya, kemudian apakah ada orang-orang yang tersingkir dan memisahkan diri karena konflik itu, ya. Kemudian bagaimana usaha paroki atau usaha pengurus untuk mendamaikan, ya, apakah usahanya berhasil atau tidak, ya. Kita mencoba untuk berpikir situasi mungkin nggak usah terlalu luas lah, mungkin dalam lingkungan atau wilayah kita, ya. Kita mungkin nganggap komunitas lah, kita ambil sisi komunitas dulu, ya. Apakah komunitas kita, lingkungan kita, kemudian wilayah kita ini saling memberi peneguhan, kekuatan, apakah ada konflik-konflik yang terjadi, dan kemudian orang memisahkan diri, misalnya, wah, dia keluar dari Katolik sampai sejauh itu, atau pindah gereja gitu. Seperti itu, ya. Ya, oke. Silakan, monggo. Pak Anton duluan deh. Ya. Ngomong dewek, nulis dewek. Anton Eko apa Pak Anton aku iki? Anton Yasinta 2, Anton W. Yasinta 2. Baik. Jadi kita persempit, mungkin kalau paroki terlalu luas, ya. Betul. Kita juga mencermatinya mungkin kurang tepat karena jarak dan jumlahnya yang terlalu besar. Kita batasi dalam komunitas, terutama lingkungan dan wilayah. Jadi kalau dibilang konflik pasti ada. Ya, konflik, perbedaan itu pasti ada. Tapi sejauh ini yang saya rasakan di lingkungan dan konfliknya konflik yang sifatnya ringan lah, ya, maksudnya nggak sampai membuat orang harus meninggalkan gereja atau, tetapi harus kita sadari juga bahwa sebenarnya banyak umat kita itu yang
kadang-kadang mutung itu bahasa Indonesianya apa ya? Memasukkan diri. Mutung Mata. Putus itu karena sikap dan perilaku dari teman kita sendiri atau dari pengurus itu sendiri. Banyak itu terjadi. Dan mungkin nggak hanya di lingkungan dan wilayah kita, mungkin di tempat lain pun banyak terjadi ya. Misalnya orang yang tadinya sangat aktif, terus tiba-tiba kok tenggelam gitu. Nggak tahu kemana gitu. Setelah lama-lama dengar-dengar, oh ternyata dia mungkin kasarnya itu sakit hati karena mungkin akibat perkataan atau perlakuan yang mungkin sebenarnya sih tidak disengaja gitu mungkin ya, tapi kan kadang-kadang suasana hati orang dan orang lain itu selalu berbeda. Nah itu yang saya lihat di lingkungan, terutama mungkin di lingkungan kita sendiri ya. Kalau di wilayah juga, saya juga nggak terlalu mengikuti. Kalau wilayah yang lingkungan-lingkungan lain kita terlalu luas. Tapi kalau konflik antar pengurus juga biasa, menurut saya biasa aja terjadi itu, dan suka dan tidak suka dalam hal-hal tertentu itu juga merupakan sesuatu yang biasa saja. Tetapi itu tidak menjadikan kita menjauh dari komunitas ya. Selama ini yang saya pandang seperti itu. Perbedaan menurut saya wajar dan dalam masih tingkat wajar-wajar saja, tetapi keluhan tentang kekecewaan itu memang ada, bukan tidak ada, pasti ada. Dan disinilah sebenarnya yang menyebabkan kenapa pemahaman umat terhadap gereja itu kadang-kadang antara pengurus nih ya, pengurus tingkat paroki, tingkat stasi, sama tingkat wilayah dan lingkungan itu sendiri udah sangat berbeda dalam pemahaman mengenai gereja. Misalnya begini, pernah suatu kali misalnya orang dimintain donasi gitu. Ngapain gereja minta donasi? Duitnya gereja kan banyak sekali, nggak kehitung gitu. Padahal sebenarnya gereja itu sebenarnya kondisinya defisit gitu. Ini kan suatu gap yang luar biasa. Itu contoh kecil, tapi kadang-kadang itu yang menyebabkan kenapa pemahaman umat. Jadi umat itu dengan gereja terlalu jauh jaraknya. Ya, jadi pemahaman umat tentang gereja kita sendiri itu masih jauh, dan itu karena hal-hal seperti itu menyebabkan konflik di akar rumput di bawah. Makanya seringkali kebijakan-kebijakan dari atas itu menimbulkan konflik di tingkat bawah. Misalnya tarikan, pungutan, atau nggak usah itulah, kebijaksanaan untuk menentukan kuota misa itu juga sering menjadi perdebatan di umat, dan itu buat kita tidak gampang menjelaskan hal-hal seperti itu pada umat karena tingkat pemahamannya yang berbeda sehingga menyebabkan terjadinya konflik, dan itu nggak menutup kemungkinan menjadikan orang malas pergi ke gereja, malas ngikutin misa ke Arnoldus karena memang terlalu kaku suasananya. Saya sendiri merasakan juga kadang-kadang masuk gereja itu kayak masuk penjara gitu. Nggak ada suasana sukacita di sana itu walaupun misa gitu ya. Terus orang suruh misa online dari Arnoldus juga males karena misalnya cuma kayak ibadat. Nggak ada yang dinyanyikan, terus cuma begitu doang gitu. Sementara di tempat lain yang bisa kita pilih secara online mungkin sudah lebih
ini ya, lebih komplit semuanya gitu. Jadi suasana misa itu didapat gitu. Nah itu kadang menjelaskan yang itu saja ke umat juga nggak gampang. Jadi kadang-kadang kalau ketemu sama umat gitu, apalagi kalau bahas gereja, itu gereja pembangunan gereja 1 YP2 itu lebih rumit lagi penjelasannya dan menjelaskannya dan itunya, dan itu bukan hanya dengan umat, dengan pengurus, dengan stasi, itu banyak konflik di situ dan susah diselesaikan gitu. Maksudnya ya karena memang gimana ya, kembali ke komunikasi yang dari atas ke bawah itu enggak baik, maksudnya enggak tersampaikan dengan baik gitu. Jadi umat kadang-kadang ya wis lah gitu, ya wis lah kita ikutin aja lah gitu. Itu yang menyebabkan itu. Jadi tadi pertanyaannya banyak banget, apa aja tadi Pak? Jadi nyambung kemana aja gitu Pak. Yang penting yang ngerangkum ra bingung. Nah, penyebabnya tadi kan saya udah jawab ya, penyebab utamanya itu apa ada orang-orang yang tersingkir dan memisahkan diri karena konflik itu? Pasti ada. Ada. Akhirnya mungkin dia lebih banyak diam di rumah, lebih pasif, tidak aktif lagi. Mungkin Bapak Ibu juga bisa mengamati di tempat kita, itu juga ada. Kemudian apa usaha kita untuk mendamaikan? Sejauh ini belum ada. Jadi kita sama-sama menjaga perasaan. Jadi diem-dieman aja lah, ntar baik sendiri gitu. Kalau baik sendiri. Apakah berhasil? Ya kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak. Tapi saya berharap memang di kepengurusan kita yang sekarang, karena umatnya semakin sedikit, kita hanya 30 sekian kakak saja. Harapan saya kita akan lebih bisa menjangkau masing-masing keluarga, makanya saya sudah bentuk sekilas kemarin kelompok-kelompok kecil yang nanti kelompok-kelompok itu ke depan akan bertanggung jawab terhadap kelompoknya dalam banyak hal, termasuk kenapa dia tidak aktif, bagaimana mengaktifkan mereka, membawa mereka, dan supaya mereka tidak tertinggal terlalu jauh sehingga gap-nya juga jauh, komunikasinya nggak nyambung, nggak nyampe, jadi itu biasanya yang menyebabkan konflik. Itu Pak Hendrik. Oke, thank you ya untuk masukannya. Tapi ya udah melebar ya ke poin kedua, poin ketiga, jadi kalian itu nyambung ya. Pak Eko, monggo Pak Eko. Saya mendengarkan dulu, Pak. Pendengar setia ini loh. Ya. Saya mau menyimpulkan nanti. Pak Eko. Nanti yang menarik kesimpulan Pak Eko. Pak Tenis, halo Pak Tenis. Boleh buka mikrofonnya? Pak Tenis. Boleh berbagi yuk ke kita semua. Yang dirasakan. Apa yang dialami, apa yang dirasakan, apa yang dikeluhkan, ya mungkin ini saatnya buat kita sinode ini kan nanti ke atasnya itu nggak cuma ke paroki ya, nanti apa yang menjadi rangkuman kita akan sampai ke paroki, paroki akan dikirim ke uskup kita, dari uskup kita nanti akan didiskusikan lagi untuk di tingkat paus ya, untuk di tingkat dunia gitu loh. Jadi monggo kita mau berikan masukan-masukan ya yang realistis lah, yang realitasnya sesuai apa yang kita rasakan ya. Pak Tri, monggo. Oh, mohon maaf, baru gabung ya, belum lama nyampe ini. Oke, ngikutin aja ya. Oh, masih di jalan Pak Tenis? Iya. Oke, boleh ya. Nanti untuk di poin berikutnya monggo di ini ya, dikasih masukan ya. Oke, Pak Tri, monggo. Apa ya Pak, bingung aku Yonan. Ya di komunitas kita ini apakah rukun-rukun saja atau gimana?
Mungkin secara umum saja ya Pak ya. Ya, ini bisa diterapkan di komunitas kita, tapi juga bisa diterapkan di komunitas paroki ya, atau di paroki. Jadi mungkin kalau dilihat dari pertanyaannya, apakah ada orang yang sakit hati karena konflik, atau ada yang tersingkir karena konflik. Ya mungkin secara umum kalau yang namanya konflik tadi sudah disampaikan oleh Pak Anton, itu pasti ada ya, pasti ada. Cuma untuk sejauh ini untuk yang sampai keluar dari komunitas kita, rasanya kalau saya belum melihat itu kalau di komunitas kita ya. Cuma untuk ini yang perlu menjadi masukan. Konflik itu kan ditimbulkan mungkin karena ada pendapat yang mungkin antara pendapat si A dengan si B itu kurang nyambung sehingga bisa menimbulkan konflik. Nah, itu biasanya terjadi karena pendapat si A mungkin dianggap lebih, beratnya lebih, kemudian pendapat si B mungkin dianggap kurang. Sehingga yang kurang ini biasanya yang kemudian agak mundur, akhirnya menghilang. Nah, kalau bisa itu antara pendapat si A dan si B itu disinergikan. Artinya nantinya tidak ada yang merasa paling hebat, tidak ada juga yang merasa tertindas. Sehingga di dalam kemajuan atau membangun suatu komunitas ataupun gereja kita itu bisa sinergi. Karena saya pernah mendengar bahwa di gereja atau di pusat itu ada pengurus yang ibaratnya pendapatnya mungkin terlalu tinggi sehingga susah untuk diikuti oleh kelompok-kelompok di bawahnya. Saya pernah mendengar dari salah seorang pengurus yang ada di lingkungan kita juga, itu bahwa suatu saat dia pernah mengurusi tentang Santo Yusuf, ternyata untuk urusan Santo Yusuf itu sampai orang yang ada di lingkungan kita itu sampai dimarah-marahin katanya oleh pengurus paroki. Ya. Itu kan saya menimbulkan suatu perasaan yang tidak enak bagi pengurus yang ada di lingkungan. Jadi kalau saya usulkan, saya usul kalau bisa antara si A dan si B atau antara pengurus yang lebih atas atau dengan pengurus yang lebih bawah itu, kalau bisa pendapatnya disinergikan sehingga tidak saling merugikan. Oke, itu saja Pak. Mungkin nanti bisa dirangkum. Saya bahasanya ini agak gelepotan. Oke, terima kasih. Mungkin apakah tadi sifatnya masih arogan gitu ya Pak ya? Nah, iya itu ya. Arogansi dari pejabat gereja gitu ya? Iya, betul Pak. Itu masih ada lah, yang jelas masih ada. Ya. Oke, terima kasih. Apakah poin ini mau ditambahkan lagi atau kita lanjut untuk tema kedua? Pak Anton sudah dapat temanya, sudah dapat item-itemnya? Sudah. Yo, oke, kalau gitu kita lanjut saja untuk di berikutnya, nggih. Kita masuk di kedua. Di tema kedua ini ada 2 item umat Katolik yang terlibat dan bersuara di tengah masyarakat. Item pertama, poin pertama, sebagai umat Katolik, apakah kita terlibat dalam kehidupan di tengah masyarakat, khususnya dengan tetangga kita ya? Mungkin bisa ceritakan kisah-kisah menarik, kesulitan, kegembiraan. Kalau anak kita tidak terlibat, apakah ada alasan tertentu? Apakah karena kita minoritas? Ya, ini tetap dalam konteks hari ini ya, jangan masa lalu ya. Ya. Saya rasa kalau ini banyak hal yang bisa diceritakan. Ya, Pak Tarto duluan. Yang banyak terlibat. Atau mencalonkan ketua RW, nggak apa-apa. Nanti kalau udah ada pemilihan camat, saya baru. Oh.
Camat Blok E. Apa tadi pertanyaannya? Alah. Tak kira nek wis San saya bengi, san saya cetok. Bisa ceritakan saya. Baik, mungkin lebih banyak yang terlibat daripada saya. Cuman kalau dalam hal ini, apakah kita terlibat dalam kehidupan tengah masyarakat bertetangga ya? Saya pikir hampir kita semua terlibat ya, untuk khususnya yang di Blok E dan warga Yasinta 2. Dan apakah kisah-kisah menarik, kesulitan dan kegembiraannya ya boleh kita rasakan bersama selama ini ya kita berkegiatan di lingkungan kita, khususnya di Yasinta 2 dan lebih khusus lagi di Blok E. Saya pikir dalam kondisi nyaman, walaupun artinya selama ini kan tidak pernah terjadi sesuatu yang sampai menjadi kasus atau apa, dan mudah-mudahan ke depan tetap demikian adanya. Semua itu adalah karena berkat keterlibatan kita semua. Saya pikir kita semua di dalam hidup bermasyarakat, terutama bertetangga dengan baik. Ya kalau saya pribadi setingkat RT saya ya sih, saya sebetulnya nggak merasa terlibat banyak, tapi mungkin agak dilibatkan ya dalam beberapa hal tertentu. Dan memang boleh dibilang menjadi suatu kebanggaan atau nganu tersendiri kalau saya tuh merasa ini, kalau merasa di mungkin apa ya, dalam kegiatan hampir dilibatkan terus, itu justru bahkan bukan kegiatan kita itu merasa, bukan kok terus merasa jadi orang penting, tapi oh berarti diakui keberadaan kita itu. Dan sebenarnya dalam sharing-sharing pribadi personal, tidak usah dalam kegiatan yang kumpul-kumpulan banyak itu, kalau kita sering sharing-sharing personal apalagi di dalam kegiatan-kegiatan kerja kita itu banyak loh yang mereka itu akhirnya dalam tanda petik bukan mengadopsi, tapi ada contohnya misalkan ya, sekarang di RW di dalam rangka pembangunan masjid kan ada program kencrengan ya. Itu saya dulu di lingkungan RT ini di gang kalau ngobrol-ngobrol itu pernah saya cerita, di gereja itu ada yang mulai dari Zirek ya, dari peduli receh, kemudian diganti Zirek, kemudian sekarang di sana ada, kemudian mereka saling sharing itu. Saya pikir itu perlu, dan ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri kalau kita bisa berbagi bahkan kepada mereka yang mungkin berdaya rendah, dan kalau memang itu baik, nggak apa-apa. Nah, yang jelas yang saya rasakan kita semua sudah melibatkan diri dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat, karena itu sangat dirasakan dalam berkegiatan kita. Bukan sepertinya yang kita rasakan bersama aman-aman saja. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih berjalin lagi, atau kita bisa syukur-syukur karena nanti ada yang terlibat. Lupa itu kan juga dari sekretaris RW kan. Nah itu jadi ke depan juga setidaknya keberadaan kita itu dirasakan juga oleh orang lain di sekitar kita. Pada dasarnya itu sih. Jadi kalau yang saya rasakan tidak hanya saya ya, kita bersama di Yasinta 2 ini. Terima kasih, monggo. Oke, terima kasih Pak Tarto. Saya mau mendengar dari suara perempuan ya. Bu Winda, silakan. Wih, istrinya sendiri, yang lain dong. Bentar. Baik, kalau saya saat ini karena memang belum lama tinggal di sini ya. Sejak tinggal di sini yang sekarang ini, bukan yang dulu, yang sekarang ini, saya juga merasa dilibatkan. Kalau dulu sih memang jadi pengurus pernah ya, tapi terus enggak lagi. Nah, saya terlibat di dalam misalnya di masjid kemarin ada kasih makan yang itu apa, kerja bakti yang ngecor itu, kita masak-masakin. Dan saya juga merasa senang terlibat, dan keterlibatan saya itu dipandang sama Bu RT khusus gitu. Terus waktu apa itu ada
hari raya Idul Adha itu juga kita yang kebagian masak-masak, itu saya juga dilibatkan. Nah, saya bilang kenapa khusus? Puji Tuhan, si Bu RT itu memandang kami kehidupannya cukup sehingga tidak perlu dipikirkan yang aneh-aneh gitu. Sementara kalau untuk menyumbang begitu, biasanya kalau masak-masak bareng gitu biasanya orang dikasih bahannya full dengan bumbu-bumbunya. Tapi kalau Bu RT ke saya, Bude, saya kasih misalnya goreng ayam, kasih ayamnya doang, tanpa bumbu, tanpa minyak. Kalau suruh goreng kerupuk, ya kasih kerupuknya doang. Tetapi kalau ke warga lain, lengkap semuanya. Nah, kenapa saya bukan mau mengunggulkan bagaimana saya juga berkorban, bukan. Artinya di dalam keterlibatan itu Bu RT pun memandang saya bisa untuk kontribusi sehingga saya diberikan tugas yang lain daripada yang lain gitu loh. Dan itu membuat saya juga senang gitu bahwa saya bisa bermanfaat bagi sesama kami di lingkungan, entah itu masjid, entah itu apa. Terus ada lagi keuangan ibu-ibu RT di sini itu kan ada 2 orang yang non muslim, sehingga pada saat keuangan itu mau dipakai untuk kebutuhan masjid, entah itu pengajian, entah itu apa, itu selalu minta izin gitu. Nah, begitu saya minta izin biasanya saya sama Bu Daniel dalam hal ini yang Kristen, Bu Daniel itu nggak respon gitu. Nah, saya yang respon, nanti saya yang kasih pengertian ke Bu Daniel, sudahlah kita kan cuman berdua, nggak seberapa, yang penting kita bermanfaat. Akhirnya Bu Daniel juga setuju, dan hal-hal itu membuat saya juga merasa bahwa berbagi itu memang indah, dan di dalam lingkungan dalam RT juga diakui, seperti yang Pak Tarto bilang tadi, diakui secara spesifik itu juga memang membuat kita juga jadi nyaman gitu. Itu yang saya rasakan saat-saat ini di mana saya sekarang tinggal di sini ini gitu. Oke, terima kasih Bu Winda. Monggo yang lain yang di blok yang berbeda ya, walaupun sama-sama blok E kan RT-nya kita beda-beda ya. Jadi monggo mungkin di bloknya Pak Eko dan Pak Tenis itu kan satu area gitu. Kalau di situ bagaimana gitu? Ayo, sekarang bagiannya Pak Eko harus ngomong nih. Sengaja. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Sebelumnya saya mohon maaf karena bahasa saya beda dengan bahasa Bapak Ibu semua yang santai lah. Benar. Saya bahasanya tukang kayu jadi tidak tertata dengan baik. Oh, lahir di Nazaret ya Pak? Untuk saat ini yang saya rasakan mungkin kesalahan ada pada diri saya sendiri Pak. Jadi saya jujur nih, saya itu termasuk orang yang introvert apa sih. Jadi susah untuk berkata-kata dengan orang lain, untuk mengungkapkan sesuatu itu susah sekali. Untuk ngobrol dengan orang tetangga dekat aja, saya itu sering kehabisan kata-kata Pak. Aneh toh? Ya mungkin nggak aneh buat Bapak. Tapi buat saya itu untuk berkata-kata ngobrol itu membutuhkan suatu perjuangan untuk menata kalimat. Takutnya apa yang saya sampaikan itu menyinggung perasaan orang lain atau tetangga-tetangga saya. Begitu. Saya sering iri sebenarnya dengan kehidupan RT di depan saya. RT di depan saya itu kayaknya jos banget. Pak Lukas, Pak Tri, Pak Ratno, Bu Siska, keren. Saya iri sebenarnya. Tapi saya sendiri merasa tidak mampu untuk gabung gue Pak. Wes pindah RT Pak, pindah RT Pak. Kemarin dibercandai sama Pak Lukas untuk beli rumah yang di gang depan itu. Tapi ya mana mungkin. Nggak mungkin.
Kemudian untuk masalah keterlibatan dengan RT, yang di RT saya itu, kalau Pak Petrus bilang kayak agak-agak dianaktirikan karena susah terjangkau oleh grup yang di sono, yang rumahnya hadap-hadapan, jadi mereka lebih mudah untuk berinteraksi. Sedangkan kami yang agak jauh ini susah, sulit. Jadi kurang apa ya? Kurang guyup ya? Kurang guyup menurut saya. Kurang kata-kata. Kurang kata-kata. Tapi lucu. Kata-kata. Yang gang saya itu yang aktif cuman Pak Petrus kalau saya lihat. Saya gabung sama Pak Petrus, akhirnya saya diem juga. Hilang kalimat saya itu. Nah, itu mungkin karena SDM saya juga yang agak jongkok. Terus apa lagi? Tadi pertanyaan apa lagi, Pak ya? Apa mungkin yang saya sampaikan pun nggak nyambung? Nyambung, Pak, nyambung. Oh ya. Tugas Pak Anton tadi yang nyambungin itu. Tenang aja Pak, nanti tugas Pak Anton yang nyambungin. Iya. Jadi ya kayak gitu aja tanggapan saya. Mungkin tidak nyambung ya mohon dimaafkan. Pak Tenis mungkin sudah sampai rumah. Silakan Pak Tenis. Gimana Pak Tenis, monggo? Yang satu blok sama Pak Eko nih. Mohon maaf Pak Tenis lagi mandi. Oh, ya Ibu aja deh, enggak apa-apa. Sama Ibu juga ya. Gimana ya Pak? Kurang berorganisasi kali kita dengan lingkungan nih. Berangkat pagi pulang malam. Jadi masih sama kayak dengan Pak Anton ya Pak ya. Sama Bu. Jadi kita pulang sudah di rumah aja gitu. Mohon maaf. Pak Anton tuh kalau Pak Anton berangkat malam pulang pagi. Oke sedikit. Atau memang di RT situ situasinya yang kurang guyup sehingga kurang mengikat gitu loh. Kalau RT-nya Pak Lukas itu kan memang kebiasaan nutup portal terus pasang kursi gitu. Tersinggung nih ya. Ya, tersinggung ya. Kalau saya boleh menambahkan gini kali Pak. Kalau RT-nya Pak Eko warga RT itu kan letter T toh itu. Jadi mungkin ya antara yang satu gangnya yang di Pak Joko dan Pak Anton itu kan pasti terasa beda ya kan. Mungkin kayak Pak Eko mau gabung ke gang sono jarang ketemu, yang sono mau ke itu, apalagi Pak Eko dengan warga yang satu RT-nya adu bokong ya kan, makin nggak pernah ketemu lagi. Kenal ya. Itu sih ya. Tapi yang penting tetap misalkan kerja bakti, kewajiban sebagai warga, tentang iuran, tentang kegiatan yang lain tetap sosial, itu yang tetap diikuti. Saya pikir tetap masih ikut Pak Eko, Pak Petrus apalagi. Pak Petrus kan nggak salah pernah sebagai bendara atau apa ya, tukang pemungut cukai itu kan nggak salah tuh. Itu. Tapi Pak Eko misalnya ada kayak pengajian gitu, Pak Eko diundang nggak sih? Misalnya ada selawatan gitu. Pak Eko. Kalau ada akikahan ikut motong rambut. Akikahan gitu diundang Pak Eko. Oh, sinyalnya error. Sinyalnya malu berkata. Atau nggak pernah. Pas kalau ada yang meninggal sama Pak Petrus jalan pelan-pelan ke sana, nanti mau pulangnya juga pelan-pelan lagi kayak nggak punya apa, kayak nggak punya kuota. Oke. Kalau dari Bu Tenis gitu loh, kalau ada kegiatan di RT itu Ibu diundang arisan misalnya, arisan RT gitu dari Bu Tenis diundang kah?
Mohon maaf Pak, memang di RT juga kami sendiri ya kurang aktif. Jadi saya sendiri nggak tahu di RT ada arisan ibu-ibu apa enggak gitu. Ada dong Bu. Ada Saya arisan tapi kami online. yang nggak ini ya gimana ya kurang gaul dengan RT, dengan lingkungan juga. Karena kami sendiri berangkat pagi, pulangnya udah malam. Gitu Pak. Jadi mohon maaf di RT juga kami kurang aktif gitu. Jadi kita ada arisan apa enggak gitu. Jadi kalau saya Paling kalau Pak ketemu Petrus orang aja modal yang merengek saja Pak. sini. Ya, oke, baik ya. Ya memang di dinamika di masing-masing RT kita sih macam-macam ya, tapi secara umum ya situasinya saat ini kan sudah lebih baik gitu ya, dari pengurus RW ke pengurus RT ke kita gitu kan, sejauh ini relatif baik lah ya. Dari Pak RW sendiri juga karena sering lewat di depan saya ya, setiap kali ketemu ya kadang saya ngobrol sebentar gitu, walaupun itu hanya masalah-masalah yang enteng, yang ringan. Mungkin nanya tentang cabai di depan rumah saya, mungkin nanya tentang apa itu chat dan sebagainya gitu. Pak RW sendiri juga ya sering sekali ngobrol, artinya bahwa di blok kita, blok E ini ya relatif baik lah kondisi bertetangga kita ya. Mungkin gitu Pak Anton ya, udah dapat poinnya. Sudah. Oke. Kita lanjut untuk poin yang kedua. Dengan cara apa kita terlibat dalam kehidupan berbangsa bernegara, bagaimana dengan politik, seberapa banyak umat Katolik yang aktif di dalam politik, dan sejauh mana para aktivis Katolik dalam politik menyuarakan nilai-nilai kasih dan kebenaran, atau hanya memperjuangkan kepentingan politik demi kekuasaan. Ya, mungkin karena orang-orang terdekat kita ya, mungkin dari pengamatan teman-teman ya, mungkin adakah teman-teman kita mungkin jangkauannya boleh lebih luas lagi ya, mungkin satu paroki. Ya, apakah ketemu teman-teman yang memang aktif di perpolitikan? Ya, apakah mereka juga berjuang untuk nilai-nilai, khususnya nilai-nilai kekatolikan ya, nilai-nilai kebenaran gitu. Itu yang ditanyakan di item ini ya, di dalam poin ini ya. Oke, monggo mungkin ada yang kenal dengan politikus di kita yang mungkin seperti Pak Ola dulu ya, tapi sayang tidak jadi. Ya, monggo. Kalau di kita itu Pak Adam, Mbak. Pak Adam itu wakil ketua umum apa itu? Kemarin loh, Perkindo apa? Perkindo. Ya. Perkindo itu kan belum terhitung sebagai partai politik kan? Tapi arahnya akan berpolitik, dan waktu sosialisasi itu memang dia akan membentuk partai Katolik kan, berafiliasi. Tapi setahu saya di lingkungan kita ada itu Pak Adam. Permakindo itu anak-anaknya Golkar ya? Iya. Ya, memang itu Permakindo itu kayaknya anak buatannya Golkar itu setahu saya ya. Iya, memang Pak itu kan ketua umumnya itu kan Dewan Penasehatnya Golkar, Permakindo ya. Nah itu terus sekarang yang anaknya itu yang juga di Permakindo itu adalah ketua KNPI ya, ketua PNPI nasional itu. Kan pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila bermasalah dong. Mantunya. Kalau mantunya itu ketua pemuda Pancasila. Nah, itu kan Pak Adam. Mantunya Pak Adam. Enggak, ini yang sama-sama pengurus Permakindo tapi anaknya ketua umumnya itu sekarang ketua umum KNPI pusat. Oh gitu.
Tapi itu menurut saya sih sebenarnya kalau masalah perpolitikan ini harus sama-sama kita akui, kita di gereja sangat awam sekali, dan berpolitik itu merupakan suatu hal yang tidak menarik. Entah karena dulu kan pernah memang ada larangan untuk tidak berpolitik di dalam gereja. Nah itu kelihatannya dampaknya sampai sekarang orang agak malas untuk berbicara politik. Jadi kalau yang poin ini memang buat saya pribadi nggak punya bayangan tentang politik di gereja, itu nggak ada, nggak pernah nemu, nggak pernah ada, karena memang orang jarang yang berbicara politik di dalam gereja. Nggak tahu kenapa, tapi bukan suatu yang menarik untuk dibicarakan di pertemuan-pertemuan kita di gereja biasanya. Gitu Pak Henry. Ya, mungkin pendapat yang berbeda Pak Tarto atau Bu Eti, punya teman seorang politikus atau Bu Siska? Pak Hendrik, kalau saya pribadi, saya tuh dari dulu nggak senang berpolitik, karena saya senangnya berterus terang. Apa dari itu? zaman sekolah bahkan saya namanya diajak. Bener nggak Bu Eti itu? Saya terus terang juga sama dia, nggak pakai politik-politik. Selalu pilih Pak, terus terang. Kalau menurut pengamatan saya memang gini aja ya, dalam berpolitik memang seperti katakan Pak Anton itu ya, saya pribadi memang paling nggak senang kalau bicara soal politik itu. Tapi ada juga orang yang beberapa tokoh yang berpendapat bahwa memang saat ini mungkin perlu juga orang Katolik yang bisa masuk ke dunia politik supaya bisa menyuarakan setidaknya kan suara-suara umat kita ke pemerintah, karena kalau nanti tidak ada sama sekali ya mungkin suara umat itu tidak akan terdengar di level pemerintahan sana. Hanya kadang yang saya lihat itu kalau kayak kemarin misalkan dalam masa pileg atau pada masa pilpres itu, yang kadang suka menjadi keperhatian saya itu ada dalam satu wilayah atau itu ada 2-3 calon yang itu tapi tidak mau saling mengalah, akhirnya malah suara itu menjadi pecah kan, akhirnya sama sekali tidak ada satupun yang lolos. Itu kan sangat disayangkan kalau ada yang sulit. Dan saya cuma suka bertanya juga, yang sudah masuk ke politik itu dulu kan yang sering muncul di TV kan Romo Bedi itu ya, itu aja sekarang aja sudah, apa saya yang tidak pernah nonton TV atau yang itu sepertinya udah nggak pernah muncul lagi. Itu apa, saya juga kadang hanya bertanya, apakah itu ada larangan dari gereja atau karena memang sudah nggak diberi ruang untuk ikut bicara dalam dunia politik. Padahal kalau sebelumnya kan kita kenal sangat vokal dia ya. Itu sih kalau, tapi kalau di level lingkungan dan wilayah kita kayaknya sih belum ada ya yang terlibat secara penuh. Mungkin kalau di stasi ya ada, tapi kalau di lingkungan kita kayaknya ya mungkin kalau yang Pak Adam tadi yang sampaikan Pak Anton, mungkin saya nggak tahu persis kalau hal itu. Itu sih dari saya. Ya, oke ya. Memang untuk di level kita kan memang kebanyakan ya, saya sendiri juga nggak begitu suka dengan politik ya. Tetapi di balik itu sebetulnya ada juga rasa pingin ada tokoh-tokoh yang Katolik yang memang mewakili ya. Kalau ada orang Katolik menjadi pejabat ya kadang seneng ya, tapi kok kita sendiri sebetulnya kurang begitu suka dengan hal yang kalau kita sendiri ya nggak gitu suka dengan dunia politik ya. Dan kemudian teman saya sendiri di Perguki itu kan ada namanya Fox Point ya. Fox Point itu sekolah yang untuk mencetak ya calon politisi Katolik gitu loh. Tapi walaupun saya cukup dekat dengan yang pemiliknya Fox Point ya, tapi kok nggak ada ketertarikan sama sekali. Tetapi saya menghargai ya, saya juga support gitu apa yang mereka lakukan, bagaimana supaya ada tokoh-tokoh Katolik yang masuk dunia politik gitu. Nah, tapi monggo yang lain mau berpendapat silahkan. Sejauh ini
apakah memang kita butuh ya orang-orang Katolik yang duduk dalam dunia politik? Saya pikir kalau butuh banyak. Justru Ya, kalau ada calon-calon yang maju dari sisi sudut keyakinan itu, kita wajib mendukung. Ya, tentunya tetap dengan didukung oleh program-program yang baik. Karena ya itu tadi yang saya sampaikan tadi. Karena dengan keberanian itu mereka juga bisa mewakili suara kita, suara umat untuk ke level kepemerintahan. Itu sih. Cuman kalau saya pribadi ya itu tapi kalau ada yang seperti yang tadi, kalau ada pejabat yang ini rasanya ikut bangga, ikut senang. Bangga ya. Cuman kalau karena kalau saya mau nyalon dari caleg atau dari wapres itu kayaknya udah nggak mungkin. Gak ada yang milih. Gak ada yang milih ya. Yang milih bojone dhewe. Yang milih. Takkan cani. Oke, Pak Anton udah dapat poinnya. Saya rasa itu sama ya kita. Pak Tri, monggo. Pak Tri mau bicara? Oh enggak. Si Anto mau dicalonkan? Kaderisasi sejak dini, Pak. Kaderisasi. Oke ya, Pak Anton udah dapat poinnya ya, apa yang menjadi suara kita. Oke, baik Bapak Ibu, tema 1 dan tema kedua kita sudah selesaikan. Kita akan lanjut untuk acara sinode kita malam ini. Kita lanjutkan kembali dengan doa penutup. Mari kita kembali mengambil sikap untuk kita serahkan hasil dari diskusi kita malam ini kepada Tuhan. Bu Siska, monggo silahkan. Habis turu Bu Siska. Bu Siska. Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Kita bawakan doa penutup bersama-sama. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan-jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus memasuki jalan itu. Kami lemah berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan kami ke jalan yang salah. Jangan pula keperpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepada-Mu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga segala diskusi, segala kesimpulan, segala karya, pekerjaan, dan rencana-rencana kita untuk hari esok diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita akhiri dengan lagu. Kita tutup dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih, selamat malam semua. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. semuanya. Sampai ketemu nanti hari Minggu nggih Pak Hendrik ya. Pak Anton Pak Hendrik. Mungkin enggak kalau seandainya untuk pertemuan berikutnya itu walaupun masing-masing kan bisa turutin ya. Bacaan dan refleksi pertanyaan itu di-share dulu sehingga mungkin nanti dalam pertemuan itu semua sudah siap mengungkapkan gitu. Saya share di grup Pak. Ya, saya share di grup umat. Nanti dibuka masing-masing. Mungkin untuk undangan-undangan besok ditambahkan tema kita kan tema 3 dan 4. Itunya di-share sekali lagi biar nanti pas pertemuan ini semua lebih siap untuk menyampaikan pendapatnya. Enggak, itu hanya usulan saja, memungkinkan enggak? Boleh kan? Mungkin. Oke. Setuju, Pak. Yo. Baik, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi nanti hari Minggu ya, hari Minggu malam. Bu Siska, silakan. Bu Siska, mau ada yang diumumkan? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Pak Anton, cukup? Cukup. Baik, Oke. terima kasih Pak Hendrik. Dulu kita foto dulu ya sebagai bukti fisik ya. Nanti ikut dilaporkan ya. Oke, foto pakai senyum 1 2 3. Oke, 1 2 3. Oke, terima kasih. Ya. Pak cepat dulu, ada berapa halaman Pak Hendrik? Ada 7. Orang Biasanya kalau foto gini nunggu senyumnya sampai kering Pak. tidak kering ya Pak. Sudah saya share ya Bapak Ibu ya. Oke. Materi sinodenya ambil di lampiran 1. Itu isinya cukup banyak, ada Mars, ada yang komplitnya. Ambil lampiran 1 isinya yang tadi tema-tema 1 sampai 4. Ya. Ye.
Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Malam. Semoga hari Minggu semakin banyak umat kita. Amin. Amin. Malam, Mbak. Halo.